Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ulum rahimakumullah. Pertama-tama marilah pada kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, dimudahkan langkah kita oleh Allah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan taklim, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sekaligus mencintai Rasulullah SAW dengan mengkaji sabdanya, perintahnya, larangannya, untuk menjadi panduan dalam kehidupan. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-74. Pembahasan kita yaitu tentang 7 wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, meskipun ini ditujukan kepada Abu Dzar, tetapi ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, awsani khalili bisab'in anzuru ila man huwa asfalu minni wa la anzuru ila man huwa fawqi wa an uhibbal masakina wa an adnuwa minhum wa an aqula al-haqqa wa in kana murran wa alla as'ala ahadan syai'a wa an asila ar-rahima wa in adbarat wa an la akhafa fillahi lawmata laim wa an ukthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Artinya, hadis ini diriwayatkan dari sahabat, ini mohon maaf ada kesalahan, dari sahabat bukan Ubadah ya, tapi Abdillah, dari sahabat Abdillah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata. Jadi sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, khalili, karibku, sahabatku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan 7 hal kepadaku. Yang pertama, agar aku melihat orang yang di bawahku dan tidak melihat orang yang di atasku. Kedua, agar aku mencintai orang miskin dan mendekati mereka. Yang ketiga, agar aku mengatakan yang benar meskipun pahit. Yang keempat, agar aku tidak meminta-minta apapun kepada siapapun. Yang kelima, agar aku menyambung persaudaraan sekalipun ia berpaling. Yang keenam, agar aku tidak takut celaan orang ketika berdakwah di jalan Allah. Dan yang ketujuh,
dan agar aku memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab As-Shaghir 758, kemudian Al-Harits dalam kitab Ithaful Khairah 441, kemudian Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, dan kemudian Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, kemudian Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, beliau mengatakan bahwasanya periwayat hadis ini siqah, meskipun sebagian mengatakan hadis ini munqati karena ada salah satu rawi yang tidak mendengar langsung dari sahabat Abu Dzar. Tetapi dalam riwayat yang lain bahwasanya sanad hadis ini tersambung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak riwayat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari di mana beliau sering mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Dzar ini adalah salah seorang sahabat yang sangat istimewa. Beliau sebelum masuk Islam melalui kehidupan yang keras di daerah Syam ya. Bahkan kabilahnya yaitu kabilah Al-Ghifar terkenal dengan kabilah yang sangat kuat, kemudian suka berperang dan seterusnya. Sampai akhirnya kemudian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk Islam. Dan menariknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini masuk Islam ketika masih di Mekah, termasuk dari sahabat yang masuk Islam pertama kali. Kalau sahabat yang lain masuk Islam kemudian diam-diam, Abu Dzar ini termasuk yang tidak. Begitu masuk Islam dia berjalan di sekitar Makkah, kemudian teriak, saya sudah masuk Islam, saya sudah masuk Islam. Nah itu bikin geger kota Mekah. Nah, akhirnya kemudian sebagian akhirnya memukuli Abu Dzar ini, sampai kemudian ditolong oleh sahabat yang lain. Dan ini merupakan keberanian dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dan beliau selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW, menjadi sahabat yang begitu dekat dengan Nabi. Meskipun kemudian Nabi pernah menyampaikan, Abu Dzar ini datang kepadaku sendirian dan nanti akan kembali juga sendirian. Karena pada masa, kalau tidak salah masa Utsman bin Affan, beliau meninggal, itu tidak ada keluarganya kecuali anaknya di dalam pengasingan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar ini? Dan di sini beliau mengatakan ausani khalili bisab'in. Nah, Abu Dzar mengatakan sahabatku Khalil. Nah, kalau Nabi itu yang disebut dengan Khalil itu Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Jadi ausani khalili, artinya ini menunjukkan kedekatan seorang Abu Dzar dengan Rasulullah SAW. Sahabatku, karibku, temanku yang dekat itu memberikan wasiat kepadaku 7 hal. Ada 7 hal yang diwasiatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sebenarnya kalau kita lihat kenapa Nabi mewasiatkan ini dengan kondisi latar belakang Abu Dzar, sebenarnya ada korelasi. Maka pernah kami sampaikan, Rasulullah itu adalah orang yang sangat tahu dengan orang yang diajak bicara. Dan dia, siapa yang diajak bicara kemudian minta nasihat, maka kemudian Rasulullah menasihati sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Nah, sebagaimana hadis-hadis tentang perbuatan apa yang paling baik. Nah, sahabat banyak bertanya, ayul a'mali afdal,
Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik? Pertanyaannya sama, tapi Nabi menjawab berbeda. Karena Nabi tahu yang diajak bicara siapa. Meskipun ada amal itu yang kemudian dijawab oleh Nabi sama. Misalnya yang sama itu al-imanu billah, iman kepada Allah. Tetapi setelah itu kemudian berbeda, Nabi menjawab perbuatan yang paling baik sesuai dengan orang yang bertanya. Orang yang bertanya kurang harmonis dengan orang tuanya, maka kemudian Nabi menyampaikan amal yang afdal adalah birrul walidain. Ada yang kemudian sahabatnya kurang semangat berjihad misalnya, maka sebaik-baik amal adalah jihad fisabilillah. Nah, seperti itu. Nah, ini begitu sangat pas dengan kondisi Abu Dzar dan kemudian menjadi pola pikir Abu Dzar di kemudian hari. Apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Rasulullah menyampaikan yang pertama, anzuru ila man huwa asfalu minni wala anzuru ila man huwa fawqi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah menyampaikan nasihat yang pertama adalah agar aku melihat orang yang lebih bawah, lebih rendah, yang kondisinya tidak lebih baik daripada kondisi kita, daripada selalu melihat orang yang ada di atas kita. Nah, ini mengajarkan tentang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini sekarang alhamdulillah karena berada di masjid ini, kita sholat berjamaah kemudian bisa dalam pengajian ini, berarti kita sehat. Kan begitu. Baik jalan, naik motor, naik mobil ke masjid ini. Nah, sekarang kita melihat mungkin ada saudara-saudara kita yang biasa mengikuti pengajian ini kemudian tidak datang. Dia sakit, ataukah kemudian ada kendala satu hal dan lain sebagainya. Nah, ini melihat orang yang ada di bawah kita dari berbagai macam sisi. Dari sisi ekonomi misalnya, oh, alhamdulillah saya masih dapat pekerjaan. Alhamdulillah dagangan saya masih laku. Alhamdulillah saya masih bisa mengajar. Alhamdulillah ini dan seterusnya. Ada yang mungkin saudara-saudara kita yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi ini. Dagangannya kurang laku misalnya untuk hari ini. Nah, kemudian dia pekerjaannya mungkin tidak tetap dan lain sebagainya. Atau kemudian melihat dari sisi kesehatan, alhamdulillah kita sehat. Ada mungkin keluarga kita, ada saudara kita, tetangga kita yang sakit. Ini melihat kondisi yang tidak sama dengan kita. Kenapa? Agar kita bersyukur kepada Allah. Mohon maaf, kalau kita yang kita lihat selalu yang di atas, maka kita akan selalu angan-angan kita, kemudian keinginan kita akan selalu tinggi, dan kemudian sulit untuk bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kenapa sih si A engkau berikan kekayaan, engkau berikan kemudahan dalam pekerjaan, engkau berikan ini dan seterusnya. Padahal akhirnya kita membandingkan. Padahal dia kan kurang, ibadahnya kurang. Saya kan ibadahnya rajin. Kenapa engkau berikan seperti ini? Kenapa kemudian si A hidupnya lancar-lancar saja? Kenapa dia nggak sakit bahkan seperti itu? Kenapa dia nggak sakit? Kenapa saya sakit-sakitan? Nah, apalagi mohon maaf, yang suka sekarang kan dunia kita dunia informasi. Media sosial Masya Allah luar biasa. Semua lini media sosial bisa menghasilkan uang. YouTube, kemudian Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Dari mana dia menghasilkan uang? Dari tayangan yang kemudian selalu diputar oleh orang lain. Siapa yang memutar? Ya kita-kita ini. Kita menjadikan orang lain mendapatkan uang. Dan tayangannya apa? Kan begitu. Mohon maaf, kadang-kadang tayangannya secara ekonomi mungkin jauh di atas kita. Kita hanya kemudian membayangkan terus. Wah, enak ya si A.
hidupnya mudah, pembantunya banyak, mobilnya banyak, kemana-mana ini dan seterusnya. Wah enak ya, masih kecil duitnya sudah mengalir terus. Ya karena kita uang yang kemudian ada, dan kita nonton melalui streaming itu dapat uang atau keluar uang, pulsanya nambah atau pulsanya kurang, kan begitu. Nah ini kalau kemudian tayangan itu akhirnya kemudian menjadi pola pikir kita, kemudian mempengaruhi kehidupan kita, akhirnya kita menjadi manusia yang tidak bersyukur. Kita selalu membandingkan, kan begitu. Maka kemudian Rasulullah pesan yang pertama, jangan terlalu sering melihat ke atas. Lihat orang-orang yang saat ini tidak seberuntung kita dari semua sisi. Tidak seberuntung kita bisa ke masjid, saudara kita nggak bisa misalnya, karena ada kendala ini dan lain sebagainya. Maka yang pertama mengajarkan kita untuk bersyukur, kemudian qanaah, menerima apa yang kemudian Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka kalau tidak salah itu pesan Imam Ali ketika beliau mengartikan takwa itu bahwasanya salah satu unsur takwa adalah ar-ridha bil qalil. Ridha, menerima bil qalil, dengan sesuatu yang sedikit. Kalau ridho dengan bil katsir, ridho dengan yang banyak wajar Pak. Dikasih banyak gitu, alhamdulillah saya terima ridho dengan pemberian panjenengan, ya banyak. Begitu pemberiannya kurang, loh kok kurang, kan begitu. Maka di dalam surat Al-Fajr kan gitu. Allah kemudian Allah menyampaikan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu. Tidak dicabut semua rizkinya oleh Allah. Allah mungkin hanya ambil seperempat, setengah dari rizki yang yang biasa kita nikmati. Sehat kemudian sedikit sakit, rezekinya banyak kemudian diambil sedikit dan seterusnya. Maka yang pertama, bagaimana kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima. Tetapi bukan berarti kemudian menerima itu kemudian kita fahami secara negatif. Ya sudahlah. Kalau memang takdir saya seperti ini, nanti seperti ini. Itu menjadi manusia yang salah dalam memahami tawakal. Tawakal itu bukan kemudian pasrah gitu, tidak, tapi usaha, ikhtiar, baru kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan ini sebenarnya cocok dengan kehidupan Abu Dzar Al-Ghifari. Maka pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau pernah memprotes negara pada waktu itu memberikan kekayaan, membagi-bagi jabatan, kemudian harta kepada orang-orang yang dekat dengan khalifah pada waktu itu. Ditentang keras oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini, sampai kemudian beliau dikucilkan, sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, wa an uhibbal masakin wa an adnu minhum. Mencintai orang miskin. Mungkin bahasa miskin bagi kita nggak enak gitu. Mencintai orang yang membutuhkan. Jadi mencintai orang yang membutuhkan. Dan kemudian dekat dengan mereka. Dan di dunia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dominan bukan pemberi, tetapi penerima. Bukan yang kaya, tetapi yang kemudian yang kekurangan, itu yang dominan. Maka siapa yang mampu mendekati kelompok ini, maka kemudian mereka akan mendapatkan dukungan yang kuat. Perjalanan Rasulullah SAW di Mekah kan seperti itu. Siapa yang kemudian masuk Islam? Apakah Rasulullah tidak pernah mengajak orang-orang pembesar Quraisy, orang-orang kaya itu masuk Islam? Diajak. Tetapi siapa yang menerima? Siapa yang ikut? Ternyata orang-orang yang lemah. Lemah dari banyak sisi.
Meskipun kemudian orang-orang kuat juga ada. Orang kuat dari sisi ekonomi mungkin Utsman, Abu Bakar. Dari sisi fisik kemudian ada Umar bin Khattab. Kemudian ada Hamzah dan lain sebagainya. Tetapi yang paling banyak adalah orang-orang yang lemah. Dan Rasulullah pun pernah ditegur ketika Rasulullah ingin mendakwahi orang-orang yang para tokoh. Kemudian ada orang yang Abdullah bin Umi Maktum kalau tidak salah itu datang kepada Rasulullah SAW untuk belajar, karena Nabi lagi ingin mendakwahi tokoh kemudian dicuekin. Maka kemudian turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, orang yang bermuka masam ketika orang buta datang kepada Rasulullah, padahal yang sangat butuh orang buta ini. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Sebagian di antara kita melihat tokoh, kemudian orang yang terpandang, wah penyambutan kita luar biasa. Kemudian berbeda ketika yang datang yang biasa-biasa, yang mungkin kita pun menganggap pun tidak. Padahal mereka ini mungkin membutuhkan kita. Kalau kemudian masalah urusan membutuhkan, ya bisa dari sisi ekonomi, harta, bisa dari sisi kepentingan dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini wasiat yang kedua ini mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian interaksi kita dengan saudara-saudara yang membutuhkan itu juga penting. Bahkan ketika kita mempunyai acara misalnya, punya hajat, mereka kemudian layak untuk diundang, layak untuk mendapatkan sebagian dari rezeki yang kita miliki. Bahkan di dalam sebuah kitab dikatakan orang-orang kaya harus harus berterima kasih dengan mereka yang membutuhkan. Karena ada orang miskin inilah kemudian harta yang mereka miliki kemudian diterima. Dan kemudian mereka mendapatkan pahala dari hartanya itu. Seandainya ada orang kaya tetapi kemudian tidak ada orang miskin, tidak ada orang yang membutuhkan, maka kemudian bagaimana kekayaannya itu bisa mendatangkan pahala terhadap orang yang kaya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita banyak. Maka kemudian Islam memberikan tuntunan. Bahkan kemudian bagian dari rukun Islam ada yang namanya zakat. Ada 8 asnaf yang kemudian harus yang berhak mendapatkan dari zakat ini. Kemudian ada infak, sedekah dan lain sebagainya. Ini sebenarnya mendekatkan kita dengan mereka. Dan pendekatan ini kemudian diatur oleh Islam. Agar pendekatan ini kemudian tidak sekedar pendekatan yang atas dasar kepentingan semata. Nah, kalau masa-masa seperti ini, wah ini banyak nih orang yang bersedekah, kan gitu. Tapi nanti begitu selesai 2024, yang biasa sedekah nggak ada lagi. Karena apa? Ada kepentingan. Maka kemudian zakat, infak, sedekah diatur agar antara pemberi dan penerima itu terjaga jiwanya, terjaga kebersihannya, agar sang pemberi tidak kemudian yang memberi tidak merasa kemudian saya ini loh pemberi harus harus hormat dengan saya dan seterusnya. Kemudian penerima pun kemudian tidak segan, wah nggak enak sama si A, si B dan seterusnya. Maka luar biasa hati kita. Hati orang-orang kaya ini dijaga dengan syariat ini. Bahkan ini menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah itu pernah berdoa, ini mohon maaf nggak terartikan. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Yang artinya Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku miskinan dalam keadaan miskin. Memang para ulama kemudian miskin bukan miskin harta sehingga mengesankan orang Islam itu harus miskin, enggak.
Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Kemudian dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Maka kalau ada ceramahnya Gus Baha itu, orang miskin itu paling cepat masuk surga karena hisapnya sebentar, nggak ada yang dihisap. Punya apa? Nggak punya apa-apa, sudah masuk. Kalau orang punya harta, punya apa, itu susah, Pak. Begitu hartanya banyak, hisapnya panjang. Dari mana? Setelah dari mana? Pertanyaan dari mana selesai? Terus buat apa? Wah, panjang. Jadi, Masya Allah, ini wasiat yang kedua. Yang ketiga, wa an aqulal haq wa in kana murran. Mengatakan kebenaran meskipun kebenaran yang disampaikan itu terasa pahit bagi orang lain. Di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebenaran itu harus disampaikan meskipun dengan cara yang bijak. Mungkin kita tahu bahwasanya kebenaran itu disampaikan. Ada guru-guru kita menyampaikan itu, kita tahu itu benar. Cuma mungkin dalam penyampaian itu kurang baik, akhirnya kemudian kita tidak menerima. Tapi kita tahu yang disampaikan itu benar. Jadi ini yang pertama. Kita tahu isinya benar, tetapi cara penyampaiannya kurang menarik atau kurang baik, akhirnya kita menolak. Atau kita tahu yang disampaikan itu baik, cuma sayangnya yang menyampaikan kok si A, gitu. Akhirnya kita menolak juga. Dan kita kadang-kadang itu masih melihat orang yang menyampaikan. Siapa sih yang menyampaikan? Oh, si A. Begitu si A menyampaikan, wah, apapun yang disampaikan kita anggap benar, gitu. Oh, yang menyampaikan si B, benar pun kemudian kita anggap salah. Maka kemudian ada sebuah ungkapan, undur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia katakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ketika itu benar, ya maka kemudian kita jadikan itu sebuah kebenaran. Maka ada sebuah doa kan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar dan berikan kami kekuatan untuk mengikuti. Kemudian wa arinal batila batila warzuqna istinabah, dan tunjukkan yang batil itu batil sehingga kami bisa menjauhi. Kadang-kadang batil benar itu akhirnya menjadi abu-abu. Nah, ini di sini diwasiatkan kepada Abu Dzar, katakan yang benar meskipun pahit. Dan ini terjadi, dan ini dilakukan oleh Abu Dzar. Seperti yang tadi kami sampaikan, beliau menolak pembagian harta kekayaan yang tidak tepat, kemudian penggunaan uang negara yang seperti itu, sampai akhirnya kemudian beliau dikucilkan. Kemudian selanjutnya yang keempat, wa alla as'ala ahadan syai'a. Agar aku tidak meminta-minta kepada siapapun apapun itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wasiat ini bukan berarti kita tidak boleh meminta, tetapi kemudian yang dilarang adalah sifat meminta-minta. Kalau orang meminta itu boleh karena butuh. Tetapi ada orang yang memang minta-minta itu menjadi profesi. Itu yang tidak diperkenankan, karena itu mengingkari potensi yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Manusia Allah berikan potensi yang Masya Allah luar biasa, dan dengan kekuatan atau pemberian Allah itu harusnya bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Maka biasanya dalam hal ini sering kita diingatkan
pada sebuah riwayat tentang burung yang dia berangkat di pagi hari, pergi dan kemudian dalam keadaan lapar dan kemudian pulang sore hari dalam keadaan kenyang, kemudian memberi makan anak-anaknya. Nah, secara fisik burung dengan manusia jauh. Manusia Allah ciptakan fi ahsani taqwim. Manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Bentuknya baik, kemudian potensinya luar biasa, dan itu kemudian berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Maka yang dilarang itu. Nah, ini kemudian ada hal yang menarik. Karena tidak sedikit, mohon maaf, menjadikan kebutuhan, kemiskinan itu untuk mencari uang. Media sosial kita penuh dengan itu. Dan mohon maaf, sebagian dari lembaga amil zakat kadang-kadang terperosok dalam masalah ini. Dia tampilkan kemiskinan untuk mendapatkan sedekah, infak, zakat. Tetapi kemudian tidak disalurkan dengan amanah. Kan pernah terjadi beberapa waktu yang lalu yang cukup ramai. Dan ini menjadi evaluasi buat semuanya. Di media sosial kita banyak, Bapak Ibu. Di YouTube itu kan banyak konten-konten seperti itu. Ada yang benar. Nah, misalnya yang benar memang dia berikan, tapi dia mendapatkan lebih daripada yang diberikan. Artinya hal-hal seperti ini harus disikapi dengan bijak. Bukan berarti kemudian dilarang sama sekali, tetapi bagaimana jangan sampai kemiskinan itu menjadi sebuah profesi atau menjadi lahan untuk mendapatkan uang dan seterusnya. Itu yang keempat. Kemudian makanya di sini saya sampaikan ada sebuah riwayat, meskipun hadis ini dikatakan dhaif ya. Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jimar. Siapa yang meminta-minta tanpa ada kebutuhan, enggak butuh kok kemudian minta-minta atau menjadikan pekerjaannya, maka seakan-akan dia telah memakan batu yang membara. Seperti itu. Kan ada ya profesi masalah ini itu juga banyak. Kemudian yang kelima, nah ini kalau yang kelima ini saya rasa mungkin penjelasannya sudah sering disampaikan. Wa an asilar rahim wa in adbarat. Jadi menyambung silaturahim. Tapi di sini kemudian diberikan catatan wa in adbarat. Kita menyambung silaturahim itu harus tulus. Kadang-kadang kita menyambung tali silaturahim dengan mereka yang kemudian tidak ada masalah dengan kita. Tapi kemudian kita putuskan silaturahim karena kemudian ada masalah dengan diri kita. Kita pernah dicaci, ngapain saya ketemu dengan si fulan? Kita pernah ada permasalahan apa? Kenapa saya harus menghubungi si A dan seterusnya. Maka kemudian bagaimana kemudian salamatus sadar, hati yang lapang, karena salah satu syarat masuk surga kan itu. Qalbun salim, hati yang salim, yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari selamat dari dosa, selamat dari caci maki, selamat dari dendam dan seterusnya. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah memang berat. Tetapi berat itu bukan berarti tidak bisa. Maka mungkin pernah kami sampaikan, ada Rasulullah tiba-tiba menyampaikan, sebentar lagi lewat penduduk surga. Ada sahabat satu lewat, Rasulullah diam. Yang kedua lewat, yang ketiga lewat, semua diam. Sampai akhirnya ada orang yang biasa-biasa, sahabat biasa-biasa. Karena orang ini tidak ada pengaruhnya di Madinah pada waktu itu, sahabat lain nggak ada yang bertanya. Setelah orang ini lewat, hilang, kemudian Rasulullah menyampaikan, yang barusan lewat itu termasuk penduduk surga. Ada salah satu sahabat yang heran, kenapa? Akhirnya diikutin. Diikuti, rumahnya jauh dari pusat kota, dia bertamu sehari, 2 hari, 3 hari, 3 malam, gak ada sesuatu yang istimewa. Sampai akhirnya bertanya,
ada amalan apa sih yang kemudian menjadikan panjenengan itu istimewa di hadapan Rasulullah? Sampai akhirnya kemudian dikasih tahu, saya mau tidur, saya kemudian menghapuskan, merelakan, melepaskan apa yang terjadi di antara diri saya dengan orang lain. Jadi gondoknya, kemudian dendamnya, irinya, itu kemudian dilepaskan. Apalagi Bapak Ibu sekalian, masa-masa seperti ini. Kita ini sekarang diobok-obok hati kita ini. Hati kita, pemikiran kita, kemudian kelompok kita ini dirusak sekarang itu. Antar sesama saudara, bahkan nanti sesama jamaah masjid, sesama tetangga. Ini luar biasa. Nah, bagaimana kita mengelola ini dengan baik, jangan sampai kemudian ibadah kita kepada Allah dan kemudian hubungan silaturahim kita di antara satu dengan yang lain itu terganggu dengan masalah-masalah yang sebenarnya kita sendiri tidak mendapatkan apa-apa, kan gitu. Dan manfaat silaturahim sudah pasti, panjang umurnya, kemudian banyak rezekinya. Bukan berarti umurnya semakin panjang, tetapi dia akan dikenal oleh orang, sulit untuk dilupakan karena kebaikannya dan seterusnya. Yang keenam, wa alla akhafa fillahi laumata laim. Yang keenam, ini tidak takut celaan ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang kemudian berdakwah? Apakah yang berdakwah itu yang ceramah? Tidak. Kita semua punya tanggung jawab untuk berdakwah, yaitu menyampaikan kebenaran. Ada yang kemudian menyampaikan kebenaran bisanya ceramah, ya ceramah. Ada yang kemudian dia berdakwah dengan hartanya, maka dia berdakwah dengan hartanya. Ada yang kemudian dia berdakwah dengan pergaulannya. Maka dalam teori dakwah itu tidak ada orang yang tidak bisa berdakwah. Dan berdakwah itu tidak sekedar tablik, tidak sekedar ngomong seperti ini. Tapi semuanya punya potensi untuk berdakwah. Bagaimana kemudian orang yang memberikan contoh, kemudian orang mengikuti. Ada yang kemudian dengan tulisannya, kemudian orang tergerak hatinya. Dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kita punya tanggung jawab itu. Meskipun kemudian skupnya berbeda-beda. Ada yang skup keluarga, ada yang skup RT, ada yang skup RW, ada yang kemudian lebih luas lagi. Maka manfaatkan apa yang sudah Allah berikan. Nah, kita ngaji ini bekal dakwah kita. Pulang, meskipun ya misalnya takut ngomong ya nggak usah ngomong, malah ngomong salah repot. Nah, ya udah dengan tindakan. Tapi yang jelas kita bergerak agar kita baik, orang-orang yang ada di sekeliling kita juga baik. Apalagi bapak-bapak, tanggung jawabnya kan berat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa dirimu dan keluargamu? Yang ditujukan adalah kepala keluarga tentunya, paling utama itu. Bukan berarti kemudian ibu-ibu tidak punya tanggung jawab. Ada ibu-ibu punya tanggung jawab dalam sebuah hadis. Bahwasanya perempuan itu juga punya tanggung jawab fi baiti zaujiha, di rumah suaminya, dan seterusnya. Ini tanggung jawab kita bersama. Dan ya pasti orang menyampaikan kebenaran itu ada yang mencela. Tapi kemudian mohon maaf, celaan orang jangan menjadi ukuran dakwah kita baik. Ada yang mengatakan, oh karena kita dicela orang berarti memang dakwah kita benar. Tidak menjadi ukuran. Maka kemudian dalam Al-Quran kan Allah sampaikan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka caranya yang baik. Cara yang baik itu yang bisa lembut ya lembut, yang kenceng ya kenceng. Tapi yang jelas kita semua punya tanggung jawab itu. Jangan sampai tidak. Karena kalau kemudian kita tidak bergerak apa-apa, maka dikatakan oleh Nabi wa huwa ad'aful iman.
Yang paling baik yang berdakwah dengan tangannya, dengan kekuasaan yang dia miliki. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa kemudian ya dengan tulisannya misalnya. Enggak bisa paling tidak dengan hatinya. Hati bagaimana kemudian berdakwah dengan hati ini? Ada sesuatu yang tidak baik, kita enggak berani menasihati, kita ingkari lewat hati kita. Oh, perbuatan itu salah. Harusnya yang bergerak ini dan seterusnya. Ya Allah, semoga Engkau turunkan orang-orang yang mampu atau yang mau memperbaiki ini. Nah, itu hati kita berbicara, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kemudian kita yang penting orang ganggu, nah itu bahaya itu. Jadi, yang penting orang neng kampungku. Nah, tidak boleh seperti itu. minimal itu. Nah, baik. Yang terakhir pas ini. Wa an uktsira min qauli la haula wala quwata illa billah. Abu Dzar diwasiatkan Nabi perbanyak ucapan hauqalah. Perucapan la haula wala quwata illa billah. Baik itu kita hanya mengucapkan itu sendirian atau hanya la haula wala quwata illa billah atau digabung dengan zikir yang lain. Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Rasulullah menyampaikan di sini tapi ini hadisnya dhaif nggih. Dalam sebuah hadis dhaif dikatakan perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Karena ia mampu menolak 99 pintu keburukan dan yang paling ringan adalah pintu kesusahan. Jadi kalau kita sedang dirundung duka, ada masalah, nah kita ucapkan selain kalimat tahlil, kemudian kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Allah yang kemudian memberikan pertolongan, Allah yang memberikan kekuatan, dan kita harus yakin Allah akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan. Ada 7 pesan Nabi yang saya rasa sangat aplikatif, bisa kita terapkan di dalam kehidupan. Semoga Allah selalu melindungi kita, kemudian menjaga kehidupan kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, agar semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.